Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Leg kedua yang akan diselenggarakan berlangsung nanti malam. Kami telah terhubung bersama dengan Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Bungkus. Selamat pagi. Ya, Bungkus. Nah, ini dalam leg kedua nanti malam, kita perlu optimis atau pesimis nih? Oh, tetap harus optimis tentunya. Tetap harus optimis, apalagi dalam sepak bola ada istilah bola itu bundar. Segala kemungkinan bisa terjadi. Meskipun butuh kerja keras yang luar biasa untuk membuat keajaiban bisa terjadi. Oke. Menantikan keajaiban ya. Artinya harus ekstra kerja keras juga dong untuk para pemain ini. Iya, saya pikir bukan sekedar kerja keras, tapi juga kerja cerdas mungkin ya tepatnya. Karena ketika menghadapi tim seperti Thailand yang secara permainan sangat matang, pemain-pemainnya sangat berpengalaman, kita tidak cukup hanya bekerja keras, tidak cukup hanya melakukan pressing sepanjang pertandingan, tapi juga harus cerdas. Kapan saatnya menyerang, kapan saatnya bertahan, bagaimana cara bertahan yang efektif supaya tidak mudah kebobolan, supaya tidak mudah terkuras tenaganya, semua harus dilakukan juga dengan cerdas. Oke, Bungkus, dari analisa Anda berdasarkan leg pertama kemarin, apa yang bisa dijadikan masukan dan evaluasi? Iya, kalau yang pertama menurut saya faktor yang paling terlihat adalah kurangnya pengalaman pemain-pemain kita bermain di level setinggi ini. Artinya mungkin dari 11 pemain yang diturunkan di awal pertandingan, itu mungkin tidak sampai separuhnya yang pernah bermain di final seperti ini ya. Mungkin mereka pernah bermain di final tapi levelnya berbeda gitu ya. Dan itu jelas sangat mempengaruhi. Ini pentingnya pemain senior kadang-kadang di situasi seperti ini. Karena itu saya pikir di pertandingan pertama Thailand pintar sekali memanfaatkan kurangnya pengalaman pemain kita dengan langsung menekan di awal pertandingan, dan itu kemudian beruntungnya bagi Thailand berbuah gol cepat, sehingga itu sangat merugikan secara mental bagi pemain-pemain kita. Nah, kemudian yang kedua, saya pikir pemain kita juga masih harus terus membenahi yang namanya konsentrasi, karena sepak bola kita tahu bukan hanya 2 kali 45 menit, tapi juga 2 kali 45 menit plus waktu tambahannya. Nah, itu yang saya pikir selama ini masih jadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi, karena beberapa gol yang masuk ke gawang kita terjadi karena kurangnya konsentrasi pemain. Di samping faktor fisik ya, karena bagaimanapun turnamen ini sangat ketat jadwalnya, sangat menguras tenaga, sementara asupan gizinya hanya nasi kotak. Aduh, oke. Iya. Kita akan bicara soal itu nanti, tapi Bungkus, kalau kita melihat mengenai endurance seperti yang ditanyakan oleh Vera tadi itu ya, sebenarnya endurance dari pemain kita itu seperti apa sih? Bagaimana semangat mereka ketika kemudian terkena gol dari lawan, terus kemudian dia untuk bounce back lagi seperti apa? Iya, jadi faktor ini sangat ditentukan oleh banyak faktor ya. Di samping faktor istirahat yang mereka dapatkan dari waktu pertandingan ke waktu pertandingan berikutnya, kemudian juga faktor asupan gizi itu sangat menentukan bagi daya tahan mereka dalam pertandingan. Di samping itu tentunya strategi permainan juga menentukan. Nah, sementara Indonesia ini kan salah satu tim yang memainkan taktik bermain dengan high pressing atau melakukan tekanan di jarak yang cukup dekat dengan pertahanan lawan dan konsisten dilakukan secara terus-menerus sepanjang pertandingan. Itu jelas membutuhkan stamina dan daya tahan tubuh yang luar biasa ya. Ini memang taktik yang biasa dilakukan oleh pelatih-pelatih ketika memiliki pemain yang rata-rata usianya muda, rata-rata cepat. Biasanya memanfaatkan itu dengan high pressing. Itu sudah dilakukan oleh banyak klub besar juga di dunia. Nah, Bungkus, kalau begitu siapa saja pemain Garuda nanti yang harusnya bertanding di leg kedua ini? Aturan strategi seperti apa dari pengaturan posisi pemain? Iya, yang pertama tentunya saya menghormati semua keputusan pelatih karena pelatih yang tahu kondisi terakhir di situasi timnya ya. Jadi yang diturunkan pasti yang lebih siap untuk dimainkan. Tapi terlepas dari masalah kesiapan, saya pikir di pertandingan kedua akan lebih baik kalau pelatih mencoba merapatkan pertahanan dulu di awal pertandingan dengan kalau perlu memainkan 3 bek tengah seperti biasa. 3 bek tengah, kemudian 2 bek sayap, kemudian menggunakan 4 gelandang lah, atau katakanlah 2 gelandang plus 2 pemain sayap plus 1 penyerang. Itu formasi yang sebetulnya juga dilakukan di awal pertandingan di leg pertama final. Cuma memang saat itu konsentrasi seperti yang saya bilang tidak terlalu fokus sehingga kebobolan cepat di menit-menit awal. Kali ini saya berharap dengan konsentrasi yang mudah-mudahan lebih baik, formasi ini lebih bisa meredam Thailand. Karena Thailand ini kekuatannya seperti yang sering saya katakan sebetulnya di lapangan tengah.
pemain-pemain Thailand itu lapangan tengahnya sangat berbahaya yang dipimpin oleh Chanatip. Di leg pertama pun saya sudah katakan bahwa yang berbahaya itu bukan Terasil Dangda, tapi pemain tengahnya yang dipimpin oleh Chanatip, dan terbukti Chanatip bikin 2 gol. Oke, sebelum kita akan coba menganalisa mengenai formasi seperti apa yang tanda kutip bisa dikatakan ideal, mungkin kita akan simak seberapa optimisnya masyarakat terkait dengan nanti ya untuk leg kedua yang kita nanti simak. malam. Betul. Ya. Di final tuh mental yang berbicara. Kalian mau punya pemain punya skill bagus, tapi kalau mental kalian nggak siap, ini pertandingan besar, partai final. Kalau nggak siap secara mental, teknik, semuanya pasti akan hilang. Harus support pertandingan Liga Champion Barcelona-Liverpool. Waktu itu Barcelona ngalahin 3-0 Liverpool. Terus kalau nggak salah Liverpool 4-0 waktu itu. Akhirnya 4-3 menang. Ya kita nggak ada yang tahu, namanya juga sepak bola. Optimis ya Mas ya? Ya harus lah. Ya ini kan tim nasional. Ya kita jaga lah. Apapun bisa terjadi di lapangan. Yang penting untuk timnas Indonesia tetap harus semangat, tetap jaga kekompakan, apapun hasilnya kita sebagai masyarakat Indonesia tetap mendukung timnas Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Harapan tuh bisa ngimbangin dulu Mbak, sampai 4-0 dulu, biar bisa lanjut ke babak selanjutnya, maksudnya babak tambahan, pasti bisa ada kesempatan lagi Mbak kalau kayak gitu. Oke, Bungkus. Kita lihat tadi Vera banyak ya dukungan di sini. Tapi kita bicara formasi tadi menarik, sempat dibahas juga oleh Bungkus juga tadi, melihat strategi dari Thailand yang langsung strike di waktu awal langsung menyerang begitu. Kalau kita bicara soal formasi defense Indonesia, bagaimana seharusnya ini diatur untuk bisa mengantisipasi dari Thailand? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa sebaiknya kita bermain dengan 3 back tengah dalam formasi 3-4-3 atau 3, kalau perlu bukan cuma 3-4-3, kalau perlu 3-6-1, di mana kita menggunakan lebih banyak pemain yang bermain di posisi gelandang dan hanya meninggalkan 1 orang di depan. Bukan karena kita pesimis, bukan karena kita bertahan, tapi kita kebiasaan di menit-menit awal itu sering mudah kebobolan. Jadi amankan dulu di 15 menit awal, amankan dulu di babak pertama. Sesudah permainan lebih tenang, permainan sudah bisa dikendalikan, kita baru pelan-pelan keluar menyerang. Saya pikir itu kuncinya untuk meredam tim seperti Thailand. Kemudian yang kedua, tadi Pak Erik mengatakan Liverpool 3-0 jadi 4-0. Sebetulnya ada yang lebih mirip. Barcelona pernah ketinggalan 4-0 dari PSG, membalikan keadaan jadi 6-1. Jadi itu lebih contoh yang lebih jelas lagi itu bagaimana 4-0 itu masih bisa dibalikan. Kalau di pertandingan kedua kita bisa meningkatkan level permainan kita, bisa meningkatkan kualitas permainan kita. Jadi kuncinya emang di game kedua atau leg kedua nanti timnas harus memperbaiki penampilan dulu, performanya dulu supaya gol-gol bisa tercipta. Oh iya, performa kemudian strategi harus diatur dengan lebih apik begitu ya nanti di leg kedua. Tapi di sisi lain ini yang juga tidak kalah diperbincangkan adalah mentalitas dari para pemain kita. Bagaimana mereka sejak awal di leg pertama kemudian nanti menghadapi leg kedua menjaga mentalitas para pemain ini seperti apa harusnya? Iya, sebetulnya sejak leg pertama mental itu jadi persoalan karena seperti yang saya bilang tadi, pemain kita ini umumnya pemain muda yang belum pernah mencicipi pengalaman main di final. Apalagi finalnya ini membawa nama negara di event sebesar Piala AFF. Kalau untuk ukuran beberapa negara lain, mungkin AFF bukan sesuatu yang besar, tapi bagi timnas Indonesia masih menjadi hal yang besar. Apalagi kita pernah 5 kali masuk final dan sekarang bahkan 6 kali belum pernah juara. Jadi memang faktor mental itu sangat menentukan, tidak hanya sekarang, sejak leg pertama. Tapi memang terbukti bahwa kurangnya pengalaman itu kemudian menjadi persoalan yang membuat kita di awal pertandingan di final pertama tidak bisa tampil tenang, tidak bisa tampil meyakinkan. Nah, saya pikir pengalaman main di leg pertama itu harus menjadi pengalaman yang sangat penting bagi para pemain. Mereka bisa belajar dari sana. Mereka sekarang sudah lepas dari ketegangan atau demam panggung yang biasanya muncul ketika mereka main pertama kali di ajang sebesar ini. Sekarang mereka sudah lepas dari itu. Mudah-mudahan di leg kedua tidak ada lagi demam panggung, bermain seperti layaknya burung Garuda, Garuda muda. Oke, Bungkus, kalau dari segi pelatih, maka seperti apa langkah ataupun training untuk mempersiapkan mentalitas mereka? Karena kalau kita simak bersama, sepertinya dukungan memang cukup tinggi dari masyarakat. Tapi itu justru sebaliknya menjadi pressure juga untuk para pemain-pemain muda ini seperti yang Anda sampaikan sebelumnya.
Iya, nah saya pikir sangat positif apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong bahwa dia tetap optimis. Jadi optimisme itu harus dimulai dari pelatihnya. Keyakinan itu harus muncul pertama kali dari pelatih. Nah, Sintayong ini adalah pelatih yang sudah pernah merasakan banyak sekali partai final, bahkan sudah pernah 20 kali membawa berbagai tim juara, dan dia tunjukkan pengalaman itu, dia tunjukkan mental juara itu dengan tetap tenang. Dia tidak menyalahkan pemain, dia tetap memotivasi pemain, dan dia tetap optimis. Tadi kalimat yang saya catat adalah kita harus mencetak banyak gol. Nah, itu saya pikir dari pernyataan itu saja sudah terlihat bahwa dia tenang, tidak panik menghadapi situasi seperti ini. Walaupun itu bukan satu-satunya kunci untuk memenangkan pertandingan, tapi minimal dimulai dari situ. Pelatihnya harus punya keyakinan, harus punya kepercayaan diri, dan itu nanti akan menular ke pemain yang seperti yang saya bilang tadi masih kurang pengalaman. Kalau pelatihnya sudah sangat percaya diri, sudah tenang, sudah tidak punya beban untuk menghadapi final kedua, itu akan terlihat nanti di lapangan. Para pemain mudah-mudahan juga bisa bermain setenang apa yang ditunjukkan oleh pelatih Sintayong. Ada sedikit ataupun banyak juga di sini ya tanggapan dari warganet mengenai pelatih ataupun nasib juga dari Sintayong sendiri untuk kedepannya. Kalau menurut Anda, kita bicara mengenai worst case-nya ketika kemudian ya kita tidak mampu untuk membalikan keadaan, apa yang akan terjadi terhadap pelatih? Iya, kita ini tahu bahwa Sintayong itu sejak awal dikontrak bukan untuk Piala AFF ya. Dia dikontrak sebetulnya awalnya untuk persiapan timnas ke Piala Dunia U20. Kita tidak boleh lepas dari rencana awal itu. Kalau kita kemudian tiba-tiba karena Piala AFF mengubah target atau mengubah cara mengukur performa Sintayong, maka kita akan kembali ke titik nol lagi. Dan ini adalah penyakit lama yang sering dialami oleh tim nasional. Satu pelatih gagal di satu event, dipecat, akhirnya pelatih baru datang lagi, mulai dari nol lagi. Tidak akan pernah maju sepak bola Indonesia kalau cara berpikirnya seperti itu. Karena itu kalaupun kita gagal di Piala AFF kali ini harus jadi titik pijak untuk perbaikan ke depan. Ke Piala AFF ke depan, titik pijak untuk perbaikan tim ke SEA Games. Karena event yang dekat lagi nanti adalah SEA Games. Tapi lebih penting lagi, ukurannya harus sangat jelas apa target besarnya. Dan setahu saya target besarnya adalah Sintayong direkrut untuk Piala Dunia U20. Karena dia pernah berpengalaman membawa timnas Korea usia muda maupun timnas Korea senior bermain di level Piala Dunia. Kita main di Piala Dunia, kita butuh pelatih yang levelnya pernah juga bawa tim di Piala Dunia. Ya. Kalau pelatih tidak punya pengalaman di level Piala Dunia, nanti akan sedikit mengurangi mentalitas pemain juga. Nah, Sintayong sudah merupakan pilihan yang tepat untuk itu. Jadi kita tidak boleh mengubah dengan tiba-tiba, tidak boleh gegabah membuat justifikasi atas performa tim hanya karena kegagalan di Piala AFF. Baik. Ya, bungkus, tapi kita harus berbicara pertandingan nanti malam yang paling terdekat ini sebelum target-target yang nanti Anda sempat katakan. Bagaimana prediksinya untuk leg kedua ini? Iya, saya tadi kan bilang bahwa saya tetap optimis. Masyarakat Indonesia tetap optimis. Saya yakin kita kali ini bisa main lebih baik. Kita yakin bisa bermain lebih tenang dibanding leg pertama. Dan mudah-mudahan kita bisa menang 2-1. Nggak apa-apa, nggak juara. Tapi minimal kita menang di leg pertandingan terakhir. 2-1 ya. Oke, baik. Kita tunggu nanti dan saksikan bersama seperti apa pertandingan nanti malam ya. Selamat optimis. Terima kasih, Bungkus.